Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang getaran dan gelombang yang disusun oleh Endang Augusateva dan Martina Delansay. Pertama, kita dapat melihat pengertian dari getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Satu getaran kita definisikan sebagai satu kali getaran penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Satu kali getaran adalah ketika benda bergerak dari titik A ke B, ke C, B, dan kembali ke titik A. Kita lihat pada gambar tersebut. Yang berikut besaran-besaran dalam gelombang. Besaran dalam gelombang yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode, yang dilambangkan dengan lambda, dan satuannya meter. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, yang dilambangkan dengan T besar, satuannya detik atau sekon. Yang ketiga, frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Frekuensi ini dilambangkan dengan F, satuannya Hertz. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan P, dan dalam sistem internasional satuannya adalah meter per sekon. Secara matematis dapat dirumuskan, yaitu P sama dengan 1 per F, dan F sama dengan 1 per T, V sama dengan lambda per T, dan V sama dengan F. Ada sebuah contoh soal, yaitu pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah besar frekuensi getaran dan periode. Penyelesaiannya itu diketahui pegas bergetar 50 kali dalam 10 sekon. Ditanya frekuensi dan periode. Yang pertama, frekuensi itu sama dengan 1 per F. Maka sama dengan 50 per 10 sama dengan 50 getaran per sekon. Jadi frekuensi getaran adalah 5 Hz. Yang kedua, periode. Periodenya sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 sekon. Jadi periode getarannya adalah 0,2 sekon. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau usikan yang merambat. Contohnya ketika kamu mengikuti upacara pengibaran bendera di sekolahmu, kamu melihat bendera berkibar diterpa angin. Atau contoh lain seperti kamu melihat ombak. Ombak tersebut terlihat bergelombang dari tengah menuju pantai, dan semakin lama semakin kecil, akhirnya menerpa di pantai. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah rambat dan getarnya, gelombang berjalan dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kita dapat melihat pada gambar tersebut. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal dapat diamati pada pegas yang bergelombang longitudinal. Terlihat pada gambar di atas, arah getarannya tegak dari pegas adalah ke kanan dan kiri, dan arah rambat gelombang ke arah kanan. Jika pada gelombang transversal dikenal puncak dan lembah, maka pada gelombang longitudinal terdapat regangan dan rapatan. Panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak antara dua rapatan atau jarak antara dua regangan. Yang berikut pemantulan gelombang. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pemantulan gelombang air kolam oleh dinding kolam, ataupun gelombang ombak laut di pinggir pantai. Dapat diterimanya gelombang radio dari stasiun pemancar yang sedemikian jauh juga menunjukkan
bahwa gelombang radio dapat dipantulkan atmosfer bumi. Kita dapat melihat gambar. Ini adalah gambar pemantulan gelombang transversal pada tali dengan ujung tali diikat dan ujung tali bebas. Sebuah gelombang merambat pada tali jika ujung tali diikat pada suatu penopang gelombang yang mencapai ujung tetap tersebut memberikan gaya ke atas pada penopang. Penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang baik. Pada ujung yang bebas tidak tahan oleh sebuah penopang. Gelombang cenderung melampaui batas. Ujung yang melampaui batas memberikan tarikan ke atas pada tali dan inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang tidak berbalik. Sekian materi kami, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.